Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah, dewasa ini ramai diperbincangkan tentang istilah 3 ta, harta, tahta, dan wanita. Tentu saja ketiganya adalah miniatur dari keindahan dunia yang diimpikan oleh banyak orang. Namun ketiganya juga menyimpan bahaya atau fitnah, terutama bagi keimanan seseorang. Sebagaimana sabda Nabi SAW, jauhilah fitnah dunia dan jauhilah fitnah wanita. Sebab sesungguhnya fitnah pertama kali di kalangan Bani Israel adalah masalah wanita. Hadis riwayat Muslim. Ya, ketiga hal ini, harta, tahta, dan wanita, jika diperoleh dan dimanfaatkan dengan cara yang haram, maka sudah pasti akan mengundang murkanya Allah. Tapi dengan ketiganya, manusia juga bisa mendapatkan ridho Allah, menjadi orang yang selamat dan masuk ke dalam surganya. Nah, pemirsa, inilah yang akan kita bahas hari ini. Insya Allah, seperti biasa, sudah hadir bersama saya di studio. Pemirsa, ada Ustadz kesayangan kita semua, Ustadz Hilman Fauzi. Assalamualaikum, Hilman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, A? Alhamdulillah sehat. Bagaimana judulnya, A? Masya Allah ya. Ini penting sekali kita bahas. Belakangan juga jadi sebuah istilah yang sangat umum ya, di kalangan masyarakat. Dan bagaimana kemudian Islam melihat ketiganya ya. Bagaimana kemudian kita harus mendudukkan ketiganya. Nah, bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda baik berupa teks maupun video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Anda juga berkesempatan untuk bertanya langsung pada Ustadz Hilman melalui sambungan Zoom yang nanti akan ditentukan oleh tim Gapai Kemuliaan. Nah, Hilman, bicara harta, tahta, dan wanita. Rasul juga Allah kemudian sudah mewanti-wanti kita untuk hati-hati nih terkait fitnah 3 ini. Sebelum kita nanti membahas lebih jauh, sebenarnya apa yang perlu kita pahami betul terkait 3 fitnah yang bisa membahayakan ini, Hilman? Tafadhol. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa CNN Indonesia yang dicintai Allah, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dan yang sedang sakit tentu kita doakan semoga Allah berikan kesembuhan. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita melihat judul kita pagi ini 3 ta, harta, tahta, wanita. Memang 3 ta ini menjadi sesuatu yang dekat dalam hidup kita. Keberadaannya tentu sangat kita inginkan. Tapi saat kita sudah mendapatkan, boleh jadi di dalamnya ada ujian yang bisa menggelincirkan kita pada keburukan. Sebelum kita membahas tentang 3 ta itu, yang harus dipahami oleh kita semua, bahwa dunia ini adalah tempatnya ujian. Allah akan menguji kita dengan rentetan yang datang dalam hidup kita, baik berupa kebaikan atau berupa keburukan. Sebagaimana kita bisa perhatikan di surat Al-Anbiya ayat 35. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap yang bernafas pasti akan wafat. "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah." Dan kami telah menimpakan kepada kamu sekalian bisyari dengan sesuatu yang buruk, wal khairi dengan sesuatu yang baik, fitnah sebagai ujian. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah engkau akan dikembalikan. Kalau saya melihat ayat ini, Mbak Mila, jika kita hubungkan dengan 3 ta, harta, tahta, wanita, 3 ta ini bisa jadi 2 jalan bagi kita. Betul. 1, dengan 3 ta seseorang bisa mendapatkan kebaikan. Tapi mohon maaf, dengan 3 ta juga seseorang bisa tergelincir kepada keburukan. Ketika kapan? Ketika 3 ta ini menjadikan kita makin dekat ke Allah, makin taat ke Allah, maka jadi kebaikan. Dikasih harta, jadi makin banyak zakat, infak, sedekahnya, jadi kebaikan. Dikasih tahta, punya jabatan, dengan tanda tangannya bisa menghadirkan kebijakan yang menghasilkan kemaslahatan, jadi kebaikan. Dengan hadirnya seorang perempuan dalam hidup kita, dan dengan perempuan itu kita terbimbing untuk tidak melakukan dosa, maka kita pun mendapatkan kebaikan. Bahkan mohon maaf ya, kalau kita bicara khusus tentang perempuan, Nabi SAW menyampaikan, ad-dunya'u mata'un. Dunia ini perhiasan. Wa khairu mata'id dunya, dan sebaik-baiknya perhiasan dunia al-mar'atus sholihah, adalah perempuan yang solehah. Lihat,
Ini maknanya besar ya. Jadi perempuan soleh itu berarti mencakup banyak hal. Kalau seorang anak punya ibu dan ibunya adalah ibu yang solehah, maka almar'atus solehah. Jika seorang suami punya istri yang solehah, maka istri yang solehah itu almar'atus solehah. Jika seorang ayah punya anak perempuan, maka anak perempuan itu almar'atus solehah. Maka semua perempuan atau yang disebut dalam judul ini wanita, selama dia mengantarkan kebaikan untuk kita, maka justru disitulah Allah berikan anugerah terindah untuk kita. Bahkan misalnya mohon maaf ya, bagi kita seorang suami, di antara kebahagiaan yang paling hakiki bagi seorang suami adalah ketika dia memiliki seorang istri yang soleha. Seorang ayah, jika dia diamanahkan 3 anak perempuan, kemudian dia bisa mengurusnya dengan baik, maka tubuhnya akan terjaga dari siksa api neraka. Berarti sebenarnya yang namanya harta tahta wanita itu bisa mengantarkan kebaikan. Tapi memang mohon maaf, harta tahta wanita juga bisa menggelincirkan kita kepada keburukan. Kenapa? Karena kita diberikan rasa cinta terhadap 3 ta itu. Yang jika cinta itu tak bisa dikendalikan dengan baik, maka akan menyelewengkan kita pada keburukan. Perhatikan surat Ali Imran ayat 14. Mau kita bahas sekarang atau nanti Mbak Mila? Sedikit aja Hilman. Iya. Di dalam ayat ini pemirsa, Allah Subhanahu wa taala itu menitipkan rasa cinta kepada kita melalui pernak-pernik dunia itu. Termasuk harta tahta wanita. Tapi ingat, rasa cinta yang diberikan Allah kepada kita itu ada 2 bentuknya. Satu bentuknya hub, cinta yang mendekatkan kita ke Allah, atau syahwat, nafsu yang malah membuat kita jauh dari Allah. Nah, seperti apa keadaannya dan bagaimana cara kita menyikapinya, kita akan bahas. Baik, kita harus jeda dulu. Baik. Masya Allah. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali setelah jeda yang satu ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Harta, Tahta, dan Wanita. Ini kayak judul sinetron ya, Masya Allah. Kita lanjutkan lagi pembahasan kita, Hilman ya. Iya, tadi saya menyampaikan bahwa kita itu sebagai manusia diberikan anugerah oleh Allah untuk senang melihat dengan pernak-pernik dunia. Hal ini bisa kita perhatikan di surat Ali Imran ayat 14. Silakan pemirsa, boleh dibuka mushafnya. Jika ada di handphonenya aplikasi Al-Quran, boleh sambil disimak dan diperhatikan seperti apa ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina linnasi. Dijadikan indah dalam pandangan manusia. Perhatikan ya, pandangan manusia. Jadi biasanya kita itu tertipu dengan pandangan mata kita terhadap sesuatu. Apa? Hubbus syahawat. Rasa cinta terhadap yang diinginkan. Jadi memang kecenderungan manusia menginginkan ini. Apa diantaranya? Minan nisa'i, dari perempuan, dari wanita. Terutama ya bagi kita laki-laki, godaannya ada pada perempuan. Nah, perempuan tentu godaannya ada pada laki-laki. Walaupun nanti kalau kita terjemahkan lebih dalam, biasanya begini. Laki-laki itu harta, tahta, wanita. Kenapa urutannya begitu? Karena biasanya, mohon maaf ya, laki-laki yang berharta, yang bertahta itu kecenderungan disukai oleh wanita. Tapi kalau wanita beda tuh, harta, tahta, cinta. Karena bagi wanita, ya bukan secara filia itu seperti apa, misalnya ganteng. Fisiknya harus ganteng. Kayaknya ganteng itu kan relatif ya. Relatif. Bagi kita tuh ganteng bisa dibikin lah. Rasanya bagi perempuan mungkin bukan ya, itu bukan. Gitu. Nyaman aja. Tapi ya itu rasa cinta, merasa disayangi, merasa diperhatikan. Makanya ada ini jokes ya, bercandaan ya. Ya untuk laki-laki katanya tidak usah good looking nggak apa-apa. Karena pada akhirnya yang good looking akan kalah sama yang good reckoning. That's true. katanya begitu. Jadi akan dijadikan indah pada pandangan manusia terhadap apa yang diinginkan dalam hidup. Apa? Minan nisa, dari pasangan.
Laki-laki menyukai perempuan, perempuan menyukai laki-laki. Wal banina, dan anak-anak. Oke. Pertanyaannya, kenapa di sini ada pasangan dan anak-anak? Ini bicara tentang pengorbanan. Biasanya kita ini akan berkorban seberat dan sekeras apapun untuk menyenangkan dua orang ini. Satu, pasangan kita. Dua, anak-anak kita. Iya. Kenapa nggak orang tua? Iya ya. Karena mungkin pada saat menikah, ya emang fokusnya sudah beralih nggak sih ahilman? Oke. Biasanya satu orang tua bisa ngurus banyak anak. Ya. Tapi banyak anak belum tentu bisa ngurus satu orang tua. Betul. Betul? Kenapa orang tua begitu mau mengorbankan banyak hal untuk anaknya? Karena yang dipikirkan adalah kebaikan masa depan daripada anaknya. Tapi kenapa seorang anak jarang mau berkorban untuk orang tuanya? Karena dia tidak berpikir masa depan. Paling berpikir, orang tua saya bentar lagi meninggal. Untuk apa saya? Paling begitu gitu. Maka ini luar biasa gitu. Psikologinya manusia tuh Allah tuh Allah tuh lebih tahu gitu. Lebih tahu, betul. Dijadikan indah dalam pandangan manusia terhadap apa yang diinginkan. Satu kepada pasangan, dua kepada anak-anak. Karena kita berani berkorban untuk dua sosok ini. Wal qanatiril muqantarat, dan dijadikan indah pada harta yang banyak. Mohon maaf, diakui atau tidak, kita itu akan mengukur kemuliaan orang dari harta. Ya. Sehingga kita mengejar orang sukses itu kalau hartanya banyak. Orang sukses itu kalau uangnya banyak. Padahal bukan itu harusnya. Tapi itulah dijadikan indah pada pandangan manusia. Dan makin kesini memang tampilan seperti itu yang kemudian disajikan. Ya. Ya kan? Dengan berbagai macam. Apa di antara hartanya? Minadz zahabi, dari emas. Wal fiddah, dari perak. Wal khailil musawwamah, dari tunggangan terbaik, kuda-kuda pilihan terbaik. Kalau sekarang tuh kendaraan ya. Kendaraan terbaik. Ini benar banget. Wal an'am, dan hewan peliharaan. Ya kalau sekarang ya mohon maaf, mungkin hewan peliharaan itu kan sesuatu yang kita pelihara kan. Iya. Koleksi. Ya kan? Wal hars, termasuk ya ternak dan tumbuh-tumbuhan yang kita miliki gitu. Termasuk ya tempat tinggal yang kita punya. Orang bermegah-megahan dengan tempat tinggal yang dia punya. Perhatikan kalimat selanjutnya. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Demikianlah perhiasan-perhiasan dunia. Jadi ternyata perhiasan kehidupan dunia. Yang namanya perhiasan itu kan bikin bangga. Iya. Tapi pertanyaannya, kalau terlalu banyak, dalam tanda kutip, bahkan kita tidak bisa menggunakan dengan proporsi yang tepat, ujungnya bukan jadi kebanggaan. Tapi malah kita semakin takut kehilangannya. Iya. Menjaganya susah, iya, nggak mau kan? ini gitu ya. Dan mohon maaf, biasanya Mbak Mila, apa yang tadi kita sampaikan itu terasa lebih nikmat sebelum kita miliki daripada setelah kita miliki. Mbak Mila jalan-jalan ke supermarket atau ke mall misalnya, ada tas yang bagus, pengen kita beli, pengen banget, izin Allah kebeli. Pertanyaannya, antara sebelum kebeli dengan setelah kebeli, lebih nikmat mana? Iya, sebelum, karena kan rasa ingin memilikinya tinggi. Iya. Ya. Aduh, pengen ini nih, pokoknya gimana caranya nabung supaya dapat gitu. Ternyata setelah kebeli, ya udah, sebenarnya sih rasanya juga sudah. Itu gitu. Namanya mataul hayatid dunia, perhiasan kehidupan dunia. Jadi setiap urusan dunia yang tidak mendekatkan kita dengan akhirat, itu begitu rasanya tuh. Jadi hanya nikmat sesaat. Di awal-awal. Tapi kalau sesuatu yang mendatangkan pada urusan akhirat, itu mungkin di awalnya gak enak, tapi nanti akhirnya akan membawa kenikmatan. Contoh misalnya. Jadi kalau kita ngelakuin amalan yang berat kan, tapi kalau kita istiqamah menjalankannya, jadi kenikmatan tersendiri yang Allah titipkan bagi kita. Maka nanti di ujung ayatnya, wallahu indahu husnul ma'ab, dan Allah lah tempat terbaik, tempat terindah, tempat kamu kembali dalam setiap urusan apapun. Artinya apa? Kamu boleh senang dengan perempuan, boleh senang dengan anak-anak, boleh senang dengan harta, tapi ingat, jadikan semua yang kamu senangi ini sebagai jalan kamu untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang jadi ujian adalah
jika harta tahta wanita itu tidak menjadi jalan untukmu kembali kepada Allah, malah melalaikanmu dari perintah Allah. Dan itu yang terjadi. Tidak sedikit orang karena urusan harta bisa mengorbankan imannya. Karena urusan tahta, pangkat, jabatan bisa menggadaikan imannya. Karena pasangan, karena cinta, orang bisa beralih keyakinannya. Betul. Maka diingatkan, hati-hati. Ini akan jadi fitnah untukmu jika kamu tidak memahaminya. Maka harta, tahta, wanita, dua-duanya adalah ujian. Ya, ujian yang membuatmu makin dekat ke Allah atau membuatmu jauh dari Allah. Kalau kamu ingin mendapatkan kebaikan di dalamnya, hendaknya semua jadi tambah dekat ke Allah. Tapi kalau enggak, makin jauh dari Allah. Sekarang coba dicek rumah kita, kendaraan kita, jabatan kita, keluarga kita. Apakah jadi jalan dekat ke Allah atau jadi jauh dari Allah? Atau justru jadi ajang berbangga-bangga saja ya? Kalau itu jelas kan berarti menjauhkan dia dari ya. Allah. Masya Allah. Ya flexing, membangga-banggakan. Itu kan perilaku-perilaku yang muncul karena orang haus dengan apa? Dengan dunia ini. Makanya Mbak Mila diibaratkan gini. Kalau dunia ini kan kedudukannya jika dibandingkan dengan sayap nyamuk yang kecil itu, maka dunia itu kedudukannya lebih kecil daripada sayap nyamuk yang kecil itu. Dan ya kita tuh akan terus haus gitu dengan dunia. Betul. Karena memang ditumbuhkan rasa sayang itu gitu. Tapi ingat, kamu akan diuji juga dengan urusan itu. Maka dalam surat Al-Hadid nanti ayat 20 kalau tidak salah, diibaratkan bahwa dunia ini adalah permainan dan senda gurau. Ibaratnya adalah kamu tuh nanam, kemudian Allah tuh ngasih kamu hujan, kemudian kamu tanamin lagi, kemudian buah-buah setelah itu jadi kering, habis lagi gitu. Jadi ya terus begitu aja. Kalau tidak jadikan jalan dekat ke Allah, maka jadi sia-sia ujian ya, untuk dirimu. Ahilman. Ya. Batasan antara kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan terkait 3 hal ini dengan berbangga-bangga, dengan menampak-nampak, ya let's say flexing gitu. Jadi batasannya ada di mana Ahilman? Kan maksudnya kita juga boleh mensyukuri nikmat Allah dengan menunjukkannya. Boleh. Tapi yang kita perlu hati-hati kan nggak boleh berbangga-bangga untuk tujuan yang misalnya itu tadi ya pamer misalnya atau riya. Nah ini batasannya di sebelah mana ya? Sederhana saja. Kalau yang bersyukur totally untuk Allah. Kalau yang membanggakan diri totally untuk manusia. Jadi sekarang kan kalau ditanya, syukur itu apa sih? Syukur itu kan artinya berterima kasih. Melapangkan hati untuk berterima kasih kepada Allah atas apa yang Allah kasih dalam hidup kita. Makanya nanti bagaimana cara bersyukur terbaik? Caranya adalah menggunakan semua nikmat Allah untuk makin dekat dengan Allah, itu syukur. Jadi bukan hanya mengucapkan alhamdulillah, bukan hanya kita sadar bahwa ini dari Allah, bukan hanya itu. Tapi syukur terbaik adalah saat kita menggunakan semua nikmat dari Allah untuk mendekat kepada Allah. Kamu dikasih harta, kira-kira hartamu ini membuat kamu makin dekat ke Allah atau tidak? Misalnya zakatmu, infakmu, sedekahmu, kemudian apalagi wakafmu, hibahmu, kebaikan dari hartamu itu gimana sekarang? Tahta, kira-kira kebijakan apa dengan jabatanmu yang kamu sudah hadirkan untuk mendatangkan kemaslahatan? Termasuk pasangan. Apakah dengan pasanganmu ini mendekatkan kamu dengan Allah atau tidak? Ini aja sebenarnya ukurannya. Jadi kalau orang bersyukur totally untuk Allah, dan itu boleh. Allah senang kepada hambanya yang mensyukuri nikmatnya. Dan Allah akan tambahkan nikmat itu. Tapi kalau untuk manusia, totally itu adalah membanggakan diri. Kepada siapa itu tadi ya? Kepada siapa? Sasarannya itu. Betul. Ahilman, Rasul pernah menyampaikan begini, aku tidak pernah meninggalkan fitnah yang lebih membahayakan bagi para laki-laki. Kecuali fitnah perempuan. Nah ini menarik ya, karena begini, kalau kemudian kita membaca sekilas saja tanpa mendalami maknanya, mungkin kita akan berpikir, maksudnya ini kok jadinya kesannya agak sedikit mendeskripsikan perempuan ya? Bagaimana kemudian nanti kita membedah hadis ini ya, Ahilman ya? Ini juga berkaitan dengan judul kita hari ini. Kita harus jeda dulu, pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan kembali sesaat lagi.
Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Harta, Tahta, dan Wanita. Ahilman, tadi salah satu hadis Rasulullah SAW yang cukup terkenal juga ya. Aku tidak meninggalkan fitnah yang lebih membahayakan bagi para lelaki kecuali fitnah perempuan. Bagaimana kita kemudian memaknai hadis ini ya, Ahilman? Karena kalau kita baca seperti ini kan rasa-rasanya, maksudnya jadi perempuan sebagai sumber fitnah aja nih gitu. Kok jadi kesannya mendiskreditkan perempuan? Bagaimana menjawabnya? Tafadhol. Iya. Yang pertama tentu berangkat dari bagaimana Allah memerintahkan kita para pria untuk menundukkan pandangan. Ya. Untuk menjaga pandangan kita, untuk menjaga diri kita, terutama saat kita berhubungan dengan yang namanya perempuan, ya. Bahkan ada kisah kan seorang alim itu pernah terpeleset karena godaan perempuan. Dan karena itu kemudian mohon maaf akhirnya melakukan dosa-dosa besar yang lain. Satu kali ada seseorang yang menitipkan adik perempuannya kepada kepada seorang alim itu kan. Betul. Karena dia akan pergi gitu. Nah, maka seorang alim ini kemudian merasa bahwa aku harus menjaga amanah yang dititipkan kepada diriku gitu. Maka awalnya hanya berjauhan kan. Dia di sana, kita di sini. Ya makin hari makin akrab kan. Akhirnya mulai mendekat. Sampai nauzubillah. Setan begitu kuat godaannya. Nafsu tak terbendung oleh dirinya. Akhirnya seorang yang berilmu itu terpeleset, tergelincir. Dan berbuat sesuatu yang khilaf. Karena menyetubuhi daripada adik perempuan itu kan. Kemudian muncul ketakutan. Khawatirnya dilaporkan. Maka setan bermain lagi dengan itu. Lebih baik kamu bunuh saja. Agar tidak ada yang tahu bahwa engkau telah menzinainya. Maka dibunuh. Kemudian mohon maaf, dikubur di bawah lantai rumahnya itu. Singkat cerita kakaknya pulang. Maka bertanyalah, mana adik perempuanku yang aku titipkan kepada dirimu? Maka disampaikan, dia meninggal. Meninggalnya karena sakit. Tapi gak disebutkan di mana dikuburkannya. Sampai berhari-hari ternyata tercium bangkainya. Ternyata tercium berada di bawah lantai rumahnya. Pas dibangunkan, ternyata memang ada mayit di situ. Si alim itu stres kan. Gimana biar cara ngelengin stresnya? Mabuk. Jadi udah mau berzina, udah mau membunuh, kemudian mabuk. Nah sampai pada akhirnya, ya dia akan melakukan segala cara. Karena kakaknya tahu ujungnya apa yang terjadi, dia membunuh juga kakaknya. Fitnah, karena saya tidak mengatakan fitnah perempuan ya. Fitnah karena dia tidak bisa menjaga pandangannya. Fitnah karena dia tidak bisa menahan dirinya. Maka sebenarnya sekarang ya dua-duanya harus saling berintrospeksi diri. Kita kaum laki-laki juga harus menahan pandangan. Ya kaum perempuan juga harus menjaga diri untuk tidak memperlihatkan sesuatu yang membuat laki-laki akan tergoda dengan apa yang kamu perlihatkan itu. Jadi sebenarnya perannya tuh ada di dua-duanya. Enggak kemudian laki-laki yang harus jaga pikirannya dong gitu ya. Sebenarnya perempuan juga berkewajiban untuk menjaga dirinya ya. Iya, ada istilah tidak akan ada semut kalau tidak ada gula kan. Iya kan. Maka nggak akan ada akibat kalau nggak ada sebab. Gitu. Ya dua-duanya saling melatar belakangi gitu. Kita laki-laki harus menjaga pandangan. Ya kita juga perempuan harus mampu menjaga diri kita untuk tidak memperlihatkan perhiasanmu kepada yang bukan berhaknya untuk dirimu. Dan itu akan saling menjaga di antara keduanya. Oke, jadi betul-betul kita harus hati-hati ya terhadap 3 hal ini ya, Ahilman ya. Ada yang mau disampaikan nggak Ahilman? Maksudnya mungkin kita tuh sekarang kan di tengah era yang begitu mudah ya. Orang itu jadi berlomba-lomba supaya apa tuh jadi terlihat gitu. Entah viral mungkin itu tadi ya, rumah, harta, punya pasangan yang menawan, anak-anak yang banyak, seolah-olah tuh jadi berlomba-lomba. Kita sekarang harus akui kita hidup dalam bubble yang seperti itu. Bagaimana kemudian kita memahami 3 hal ini supaya kita juga nggak akhirnya terseret dalam arus itu? Iya, pertama adalah kuatkan iman kita. Ya, salimul akidah. Kita harus punya akidah yang bersih gitu ya. Akidah yang kuat bahwa hidup ini karena Allah, di jalan Allah, untuk Allah. Maka pastikan setiap helaan nafas yang kita hadirkan ini
semata-mata untuk mengejar ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dikasih harta, dikasih tahta, dikasih pasangan, maka jadikanlah semuanya sebagai jalan kita untuk mendekat ke Allah. Bukan untuk membanggakan diri kita di hadapan manusia. Jangan juga merasa bahwa ketika engkau dikayakan, engkau mulia. Tidak. Ketika engkau punya pangkat jabatan, engkau mulia. Tidak. Ketika engkau punya pasangan yang menawan, engkau mulia. Tidak. Selama itu tidak menjadikanmu makin taat dekat ke Allah, mohon maaf, istidraj namanya. Boleh jadi engkau dimiskinkan, engkau hanyalah orang biasa, engkau barangkali harus sendiri dengan keadaan keluarga gitu ya. Tapi dengan keadaan terpuruk itu engkau makin dekat ke Allah, mungkin itu cara Allah mencintaimu. Maka sekarang coba ubah persepsi kita gitu. Ubah persepsi kita bahwa dikayakan belum tentu dimuliakan, dimiskinkan belum tentu dihinakan. Ya, punya pangkat jabatan belum tentu dimuliakan, dan tak punya pangkat jabatan belum tentu dihinakan. Karena bukan itu ukuran dari kemuliaan di pandangan Allah. Siapa? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di hadapan kamu sekalian adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu sekalian. Makanya kalau mau harta tahta wanita itu jadi kebaikan, udah dah. Jalannya adalah jalan takwa. Ya. Apa itu takwa? Engkau mentaati perintah Allah dan engkau menjauhi larangan Allah. Pakai harta tahta wanita itu untuk jadi jalan dekat ke Allah. Dan jangan sampai harta tahta wanita itu jadi jalan untuk kita melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak orang yang tidak lulus ujian bukan pada ujian miskin. Tapi kadang-kadang enggak lulus pada ujian kaya. Masya Allah. Iya nggak sih? Iya. Betapa banyak yang kita lihat ya contoh-contoh ya. Makanya Ahilman pernah ngasih pilihan ke Mbak Mila. Pilih mana? Kaya syukur atau miskin sabar? Jawabannya adalah kaya sabar. Iya kan? Syukur. Kalau kaya syukur ya udah sudah. pasti. Miskin sabar emang udah pasti udah emang di situ memang posisinya. Harus begitu ya, gitu ya. Tapi kalau kaya sabar itu yang berat. Dia punya keberlimpahan, tapi dia bisa menahan dirinya untuk tidak terjelembab pada sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mau punya harta yang banyak boleh, mau punya pasangan yang menawan boleh, ya kan? Mau punya jabatan yang mentereng boleh. Tapi jadi jalan takwa ke Allah. Masya Allah. Itu akan menjadi insya Allah pembuka pintu surga ya. Betul. Oke, Masya Allah. Ahilman, menarik sekali pembahasannya. Tapi waktu kita terbatas. Terima kasih atas tausiahnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Pemirsa, usai sudah perjumpaan kita hari ini dalam program Gapai Kemuliaan. Semoga tausiah kita kali ini bisa menambah hasanah ilmu agama kita, menjadikannya bermanfaat, dan yang paling utama, menambah ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Saya Meladia Rahma dan juga Ustadz Hilman Fauzi pamit. Terima kasih atas perhatian Anda. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.